Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik pada video kali ini saya akan membahas tentang berapa modal untuk start bisnis. Oke, bagi kamu yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke, thank you. Nah, pertanyaan ini banyak sekali saya terima melalui DM, ya, pertemuan teman-teman secara offline atau secara online sekaligus, ya. Banyak bertanya, berapa modal untuk start bisnis? Saya pengen mulai bisnis. Gimana nih modal yang paling pas untuk pertama kali sebagai pemula itu seperti apa? Nah, tentunya pertanyaan ini banyak sekali masuk, tetapi untuk menjawab ini banyak sekali versinya ya. Yang paling pasti adalah tergantung jenis usaha yang mau kamu mulai. Ya, beda usaha pasti beda modalnya. Ada yang murah banget sampai dengan modal yang sangat gede banget. Nah, pada video kali ini saya akan merangkumkan ya, ada 5 plan atau rencana bisnis dengan modal yang berbeda-beda. Kita akan bahas dari yang paling kecil sampai dengan modal yang paling besar. Oke, yang pertama ya, plan pertama atau rencana yang pertama adalah modal koneksi. Nah, biasanya kalau kamu sudah punya circle yang bagus ya, ini bisa mulai teman-teman. Ya, tetapi untuk punya circle yang bagus, setidaknya kamu juga sudah harus punya modal ya. Bukan cuma modal duit, tapi bisa jadi kamu punya modal tenaga, pikiran dan lain-lainnya. Ketika kamu sudah punya circle yang bagus, punya jaringan pertemanan yang luas, nah ini salah satu modal yang paling kecil yang bisa kamu gunakan untuk memulai bisnis. Entah kamu hanya mempertemukan antara supplier dengan pembeli, karena kamu punya jaringan pertemanan, ini sudah bisa mulai dalam memulai bisnis pertama kamu. Oke, plan atau rencana yang kedua, modal di bawah 2 juta. Nah, apakah ada bisnis modal di bawah 2 juta? Banyak, tergantung kondisi kamu masing-masing. Kalau bicara bisnis modal kurang lebih 2 jutaan, nah di sini kamu bisa memulai dari yang namanya bisnis online. Kamu bisa buat akun media sosial kamu ya, sewa domain, ya buat website yang sederhana, itu modalnya pasti di bawah 2 jutaan, ya at least kita bilang 2 jutaan. Nah, katakanlah kamu jago buat desain, taruh aja portofolio kamu di media sosialmu. Nah, kalau ada orang beli ya desain kamu ya, itu bisa dapat keuntungan. Atau yang lagi rame saat ini ya, yaitu kamu bisa menjadi seorang dropshipper atau seorang reseller. Modal 2 jutaan aja sudah bisa memulai. Ya, saya pribadi juga punya satu komunitas bisnis namanya Komunitas Yes. Hanya dengan modal 2 jutaan, kamu juga sudah bisa bergabung dan memulai bisnis menjadi seorang reseller. Kalau pengen tahu lebih detail, silakan klik link di deskripsi video ini. Oke, lanjut ya. Plan atau rencana yang ketiga, yaitu modal sampai 10 juta. Nah, ini tipe bisnis yang lebih besar lagi. Nah, kalau kamu punya plan jual makanan misalnya ya, jual makanan di kaki lima. Nah, modalnya mulai naik. Kenapa? Di sini contoh ya, kamu butuh modal gerobak sekitar 3-5 juta. Modal makanannya 2-3 juta. Kasarannya modal awal kurang lebih 10 juta. Ya, bisa kurang, bisa lebih. Ya, at least kita bilang kisaran modal 10 juta. Kamu bisa mulai bisnis gerobakan kaki lima. Kalau kamu memang punya satu skill ya, atau punya satu ide untuk memulai bisnis seperti ini. Oke, yang lanjut lebih besar lagi ya. Plan atau rencana yang keempat, yaitu modal hingga puluhan juta. Nah, kalau kamu punya modal puluhan juta, ya makin beragam pilihan bisnisnya. Menyesuaikan modal ya. Contohnya kamu bisa ambil bisnis franchise yang modalnya puluhan juta. Tapi catatan penting adalah harus paham model bisnisnya. Kalau kamu nggak paham atau nggak paham tentang bisnisnya seperti apa, ya kamu bisa mengalami boncos juga. Jangan asal beli franchise. Tapi at least ketika kamu punya modal lebih banyak, ya pilihan bisnisnya lebih beragam juga. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima ya. Plan rencana yang kelima adalah modal ratusan juta hingga miliaran. Nah, ini beda lagi teman-teman. Kenapa modal sebesar ini? Berarti pengalaman kamu harus sudah oke. Jangan asal nyemplung aja, punya modal ratusan juta, miliaran, langsung nyoba bisnis. Padahal kamu nggak punya pengalaman. Tentunya orang yang punya modal ratusan sampai miliaran rupiah ini, tentunya levelnya sudah berbeda. Oke,
Contoh, jualan mobil ya, bisnis properti ya, kamu bisa beli rumah, kamu bisa jual kembali, atau macam-macam bisnis yang nilai modalnya sangat besar. Nah, itulah 5 ya rencana atau plan yang bisa kamu lakukan tergantung kondisi kamu sekarang seperti apa. Jadi jawabannya ini bervariasi. Tetapi kalau kamu bertanya ya, modal bisnis berapa untuk start bisnis, modalnya berapa? Rata-rata ini adalah pertanyaan pemula. Ya, saya sarankan kamu bisa memulai dari yang pertama atau yang kedua. At least kalau pengen lebih cepat, yang kedua, menjadi seorang reseller. Modal terjangkau, kamu sudah mulai bisa menjalankan bisnis karena sudah ada supplier yang akan support kamu. Oke? Dan yang paling penting dari itu semua adalah jangan lupa yang namanya cash buffer. Jangan pikir cuman modalnya berapa, tetapi kamu harus punya perputaran modal. Ya, jangan sampai punya modal tapi nggak bisa punya cash flow ya yang baik untuk menopang bisnis kamu dalam perjalanannya. Ya, biar aman yang dipikirkan jangan hanya modal awalnya saja, tetapi harus ada cash buffer ya, cash flow-nya. Buat jaga-jaga biar bisnis kamu tetap jalan di awal meski belum mendapatkan income. Oke? Semoga ya menjawab video pada topik kali ini. Yang ingin memulai bisnis, segera mulai bisnis pertamamu. Yang kepingin punya bimbingan, ya punya bisnis yang sudah ada sistemasinya, saya ingin mengajak Anda semua bisa bergabung bersama komunitas Yes untuk menjadi reseller dari produk-produk KK Indonesia yang sangat luar biasa. Silakan klik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan informasi lebih detailnya. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka video ini, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa ya share ke banyak teman supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam hebat luar biasa.